Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah mengikuti materi demi materi dari awal, mulai dari memahami CSS, integrasi CSS, dan struktur dasar dari CSS. Nah, pada video kali ini kita sudah tiba di penghujung materi mengenai pengenalan CSS, yaitu belajar selektor pada CSS. Langsung aja teman-teman kita mulai. Sebenarnya teman-teman sebelumnya sudah pernah menggunakan salah satu selektor dari CSS itu sendiri, yaitu tag HTML. Seperti contoh P dan H1 ini merupakan tag HTML yang kita jadikan sebagai selektor CSS. Nah, namun di luar itu ada dua selektor lagi teman-teman, yaitu atribut ID dan atribut kelas pada HTML. Kalau teman-teman nanya apa sih perbedaan dari ketiga selektor ini, tenang aja, kita akan bahas satu persatu. Sebelumnya di bagian HTML saya sudah sedikit memodifikasi dengan menambahkan 3 menu, yaitu menu home, menu profil, dan menu kontak menggunakan tag A teman-teman, sehingga tampilan di browser kurang lebih seperti ini. Ada menu home, ada profil, dan ada kontak. Langsung aja kita praktekkan mulai dari tag HTML. Kalau saya ubah stylingnya, misalkan saya ingin menunya berwarna merah, maka menggunakan tag HTML sebagai selektor, saya ubah colornya menjadi merah. Teman-teman bisa lihat di sini semua menu berubah menjadi warna merah. Nah, masalahnya gimana sih kalau saya nggak ingin semua menu berubah jadi warna merah, tapi yang ingin saya ubah adalah warna merah pada profil dan kontak aja. Sementara di home masih tetap warna biru. Itu dia fungsi dari ID dan kelas. Jadi meskipun tagnya sama, yaitu tag A, tapi kita ingin hasil yang berbeda, maka kita bisa memanfaatkan atribut ID ini teman-teman. Langsung aja contohnya cara penulisan ID itu sendiri. Pertama dengan menambahkan atribut ID, kemudian nama dari ID itu sendiri. Saya samakan nama ID-nya dengan labelnya, yaitu home. Lalu kita tambahkan stylingnya di sini. Caranya dengan mengetikkan tanda pagar, kemudian nama dari ID, yaitu home. Jadi tanda pagar ini sebagai pertanda bahwa di elemen HTML kita punya ID yang namanya home. Untuk struktur penulisan CSS-nya sama, menggunakan kurung kurawal, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan properti sesuai keinginan kita, yaitu mengubah warna menjadi tetap warna biru. Kita cek di browser hasilnya. Teman-teman lihat di sini, meskipun kita menggunakan A itu berwarna merah, jadi seluruh tag A menggunakan warna merah. Di awal-awal kita melihat semua menu di sini menjadi merah, namun ketika kita styling dengan ID spesifik untuk menu home itu menggunakan warna biru, sehingga tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi itu gunanya selektor menggunakan ID. Selanjutnya kita akan ngebahas mengenai kelas. Nah, untuk kelas itu sendiri kurang lebih mirip seperti ID teman-teman. Cuman nanti perbedaannya terlihat pada saat proyek kita sudah membengkak nih. Jadi misalkan ada sebuah kasus di berbagai tag yang berbeda, misalkan ada H2, kemudian ada tag A, saya ingin propertinya sama meskipun tag HTML-nya berbeda. Nah, di situ kita bisa menggunakan kelas teman-teman. Langsung aja kita implementasikan. Saya ingin di H1, di bagian heading 1 ini, warna backgroundnya saya ganti menjadi kuning teman-teman. Sementara untuk di menu kontak aja, saya juga ingin properti yang sama di CSS, yaitu memiliki background kuning. Nah, caranya adalah dengan menggunakan kelas. Teman-teman bisa tuliskan seperti ini.
atribut kelas, kemudian nama kelasnya sama seperti ID, misalkan kelas biru. Kemudian di menu kontak itu sendiri, meskipun tag HTML-nya lain antara A dan H1, kita bisa mengisikan nama kelas yang sama, yaitu biru. Nah, kita sudah memiliki kelas bernama biru yang berada di tag 1 dengan tag A. Lalu selanjutnya di CSS, teman-teman bisa mengatur properti yang teman-teman inginkan dengan cara mengetikkan titik seperti ini dan dilanjutkan dengan nama kelasnya, yaitu biru. Peraturannya sama, menggunakan kurung kurawal, kemudian menambahkan properti yang kita inginkan. Namun bedanya dengan ID, kalau ID ditandai dengan tanda pagar, di sini kita tandai dengan tanda titik seperti ini. Langsung aja kita gunakan background menjadi kuning. Kita ubah jadi biru aja biar lebih kontras. Maka hasilnya teman-teman bisa lihat untuk heading 1 dan tag A di sini sama-sama memiliki background biru meskipun tag HTML-nya berbeda. Nah, itu dia seputar selektor pada CSS menggunakan tag HTML, tag ID, atribut ID dan atribut kelas. Baik, saya rangkum sedikit teman-teman. Jadi ada 3 selektor CSS yang bisa kita gunakan untuk membuat CSS. Yang pertama menggunakan tag HTML, yang kedua menggunakan atribut ID, dan yang ketiga menggunakan atribut kelas pada HTML. Nah, penggunaannya sendiri untuk tag HTML kita bisa langsung mengetikkan nama tagnya, misalkan seperti P dan heading 1, kemudian membuka kurung kurawal dan mengisikan properti beserta value, kemudian ditutup dengan kurung kurawal seperti ini. Yang kedua yaitu ID. Cara penulisannya, teman-teman harus mendaftarkan ID pada elemen HTML yang ingin kita modifikasi dengan cara mengetikkan ID sama dengan titik koma 2 seperti ini, tanda string, dan dilanjutkan dengan nama ID-nya. Kemudian di stylingnya kita mengetikkan tanda pagar sebagai penanda bahwa ini adalah ID dan mengetikkan nama dari ID-nya. Dan yang terakhir adalah kelas, kurang lebih sama seperti ID. Kita daftarkan sebagai atribut kelas di sini dengan nama kelas berupa string. Kemudian di CSS-nya kita mengetikkan tanda titik seperti ini dan dilanjutkan dengan nama kelasnya lalu nama propertinya. Jadi perbedaannya hanya pada penandaan di CSS-nya teman-teman. Jadi kalau ID menggunakan tanda pagar dan kalau kelas menggunakan tanda titik seperti ini. Sementara untuk tag HTML kita hanya perlu memasukkan nama tagnya aja. Kira-kira itu teman-teman yang bisa kita pelajari kali ini. Kita akan lanjut kepada bab kedua. Pembahasan selanjutnya ditunggu di video tutorial selanjutnya.